Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Perjalanan Terakhir Melawan Ganasnya Teluh Palasit Kambang Tunggal. Treat ini ditulis oleh Ed Emrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hunts begin. Pek 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 pek. Suara beliung yang beradu dengan kayu. Keringat nampak sudah membasahi baju lelaki parubaya tersebut. Dialah Amang Yansah, ayah Om Rush. Di usianya yang tak lagi muda, beliau masih sangat kuat dan tak kalah dengan kita-kita yang masih muda. Sehari saja tidak ada kerjaan, badannya rasanya sakit. Semakin tua semakin tak bisa diam. Ucap beliau bila disuruh diam dan menikmati hasil kerja kerasnya. Gimana Mang? Langit sudah gelap mau hujan. Tidak pulang kah? Tegur Anto, keponakan jauh Mang Yansah. Kau duluan saja Tok, sedikit lagi selesai. Kalau hujan nanti aku bisa berteduh di akar kayu besar itu, kata Mang Yansah sambil tersenyum dan kembali meneruskan pekerjaannya. Beberapa orang yang manube atau meracuni ikan dengan bahan tradisional, biasanya menggunakan akar atau bakah tube, itu pulang dengan langkah tergesa. Dasar kalian ini meracuni ikan di sungai tersebut, sementara airnya mengalir ke hilir dan akan diminum warga. Belum lagi ikan yang akan kalian jual itu bisa membuat orang-orang keracunan. Tegur Mang Yansah kurang senang dengan kelakuan orang itu. Kau siapa? Pemilik sungai itu kah? Ujar orang itu dengan nada tinggi. Mang Yansah tersenyum sambil menggeleng. Bila ada cara yang bagus untuk mendapatkan ikan, lebih baik menggunakan cara yang tidak membahayakan orang, seperti menjala, memasang pasuran, atau memancing. Tentu ikannya masih segar dan bisa langsung dimasak. Tidak perlu membersihkannya dengan teliti, membuang sisa-sisa racun tube. Tidak perlu menambah-nambahkan bumbu-bumbu, karena ikannya sudah sangat manis dan segar. Lanjut Mang Yansah seraya mencabuti lintah yang menempel di kakinya. Ikan yang diracun akan cepat busuk ketimbang ikan hasil tangkapan menggunakan pancing dan lain-lain. Cih, perkataan cukup kasar macam kau tak pernah manube saja, umpat orang tersebut. Mang Yansah tertawa kecil, membuat kelima orang itu semakin bertambah emosi. Andai kau bukan orang tua Mang, sudah kuhajar kau, ujar salah satu di antara kelima orang tersebut. Karena resikonya jipen atau denda ganti rugi, biasanya kasus pemukulan akan kena jipen 50, yang berarti sekali pukul kena denda 5 juta. Itu tergantung dari segi mana pukulannya. Dan kalau tidak bisa membayar jipen dari keputusan kepala adat, maka akan dilanjutkan ke kepolisian. Jangan menantang sok jago Mang, kita sudah sama-sama panas kepala, ujar orang itu. Mang Yansah tertawa sekali lagi, lalu tanpa ragu-ragu melempar kayu tungkihan, kayu yang sudah dipotong ke arah orang yang baru saja selesai berbicara itu. Perkelahian tak seimbang itu akhirnya terjadi. Di bawah guyuran hujan di tengah hutan itu mereka saling bergantian menyerang Mang Yansah yang sudah separuh baya. Namun dalam beberapa saat saja, dan hanya menggunakan 10 pukulan mematikan,
3 di antaranya terkapar. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Mang Yansa tersenyum. Bagaimana? Apa kalian juga mau seperti mereka? Asal kalian tahu, sungai yang kalian racun itu adalah sumber air yang kami konsumsi setiap hari. Maka dari itu, aku melarang kalian untuk meracuni air sungai tersebut. Tapi kalian tidak bisa ditegur baik-baik, membangkang. Kalau tidak menggunakan kekerasan, kalian tidak akan mendengarkan omonganku. Kalian itu kalau sampai ketahuan para warga desa, habis kalian dibunuh mereka. Mengingat sudah beberapa orang anak kecil dan orang-orang tua yang mati keracunan setelah meminum air sungai itu. Aku tidak berani menuduh kalian yang menebar racun tube di sungai itu sebelumnya. Tapi yang pasti hari ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kalian berlima yang sudah meracun sungai tersebut. Itu yang membuatku menegur kalian berlima sebelum diketahui oleh orang-orang desa. Tapi kalian malah marah dan melawan Amang yang sudah tua ini. Iya Mang, kami minta ampun Mang. Tidak akan lagi kami meracun sungai itu Mang. Tapi kami berani sumpah, kalau yang meracun dulu itu bukan kami, ujar mereka. Pulang, bawa teman-teman kalian ini. Dan jangan pernah meracun ikan di sekitaran sini lagi, ujar Mang Yansa seraya meninggalkan kelima orang tersebut. Air hujan di dalam sampan sudah hampir menenggelamkan sampan kecil itu. Lalu kemudian beliau melinggang sampan itu agar airnya cepat keluar. Butuh bantuan Pak Tua? Tegur seseorang dengan suara yang terdengar berat dari arah belakang, membuat Mang Yansa secara refleks langsung memasang gerakan menangkis. Astaga, kau sungguh mengagetkanku, Wi. Kaget? Atau memang karena kau tak terima aku panggil Pak Tua, Yansa? Mang Yansa menggeleng. Ia mulai menimba air di dalam sampan yang sudah mulai sedikit. Tapi aku sungguh tak menyangka kau akan bertindak seperti tadi terhadap orang-orang itu, celoteh Niwi. Maksudmu? Maksudku, aku pun tidak bisa menjelaskan apa maksudku. Kalau mereka tak ditegur seperti itu, mereka akan terus-terusan manube. Dan kau tahu apa yang akan orang-orang lakukan terhadap mereka bila sampai mereka ketahuan? Masalah akan bertambah berbuntut panjang. Dan aku tidak mau seperti itu, Wi. Ya, aku tahu maksudmu, Yansa. Tapi semoga saja mereka tidak akan membalas dendam padamu ataupun pada anak cucumu, ucap Niwi sebelum pergi. Malam itu di rumah Mang Yansa mereka menikmati sayur pucuk jawau bekacak yang dicampur dengan umbut suli dan umbut laos, serta goreng ikan pahi dan anak saluangan. Mereka nampak makan dengan lahap sekali setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Bagaimana, Bah? Apa Abah bertemu dengan orang-orang itu? Ya, mereka tidak akan kembali lagi, jawab Mang Yansa singkat. Suasana hening dan sepi khas di desa kami menemani keluarga itu tidur. Keesokan harinya, Mang Yansa tak pergi kemana-mana, dan sedari pagi beliau berada di luar rumah, seolah-olah ada yang sedang beliau tunggu. Sekitar pukul 11 siang, ada beberapa buah motor yang parkir di halaman rumah. Assalamualaikum, Mang, ucap salah satu di antara pengojek tersebut. Waalaikumsalam, jawab Mang Yansa seraya meletakkan telur-telur ayam kampungnya di dalam wadah yang terbuat dari anyaman rotan.
Mereka ini tadi bertanya, di mana ada orang yang bisa mengobati penyakit. Saat kami sedang berada di pangkalan ojek, niatnya mau saya bawa ke rumah Mang Tember. Tapi kata Atak, beliau cuma bisa ke kiri. Makanya itu mereka ini kami bawa ke sini, ujar salah satu pengojek yang memakai jaket berwarna hitam. Itu pun untung saja Amang masih ada di rumah. Sulit mencari ayah Om ini berada di rumah, karena biasanya beliau suka menyendiri di hutan, ujar yang lainnya menimpali. Mang Yansa menatap lekat ke arah lelaki yang berpenampilan kusut dan seperti orang dalam gangguan jiwa tersebut. Lalu kemudian beliau mengangguk. Masuklah ke dalam, ujarnya mempersilahkan tamu-tamu tersebut untuk masuk. Mereka sedikit sungkan ketika disuruh masuk. Dan saat akan pembicaraan dimulai, lelaki berpenampilan kusut itu berteriak histeris. Ia mengamuk dan sebuah tamparan tepat mengenai kepala ibu-ibu yang menggandengnya sedari tadi. Tukang ojek yang baru saja akan duduk itu langsung memegangi si lelaki agar tidak memukul orang-orang di sekitarnya. Mang Yansa berjalan ke arah dapur dan mengambil air putih, lalu mendoakan air tersebut sebelum diminumkan pada si lelaki. Dengan sedikit paksaan, akhirnya beberapa tetes air berhasil masuk, membuatnya seketika menjadi tenang dan duduk kembali sambil memainkan bunga rumput liar. Apa dia selalu memainkan bunga seperti itu? Tanya Mang Yansa. Iya. Setelah cuti dari pekerjaannya, ia sering mengeluhkan kalau ada orang yang selalu memata-matai dia. Dan dia selalu terbangun di tengah malam karena mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Dan semenjak itu, dia berubah menjadi pendiam dan sering menyendiri sambil memainkan bunga-bunga liar. Tutur wanita yang mengaku sebagai ibu dari si lelaki tersebut. Mang Yansa tertegun. Selama perjalanan hidupnya, yang terbilang sering mengobati berbagai macam santet dan teluh, tapi belum pernah ada kasus yang seperti ini. Kalau Rahi, tidak mungkin, karena Rahi Kambang hanya menyerang anak-anak. Biasanya bila salah satu di antara pasangan suami istri terkena Rahi Kambang, maka akan sangat sulit untuk bisa memiliki keturunan. Kalau tidak keguguran, anaknya akan meninggal di bawah usia 5 tahun. Batin Mang Yansa. Anak kami ini adalah anak yang sangat berbakti pada orang tua. Dia juga merupakan anak yang taat. Setiap minggu ia selalu pergi ke gereja, dan bila ada waktu luang ia selalu berkunjung ke rumah pamannya yang merupakan seorang pastor untuk bertanya seputaran tentang agama. Dia tidak pernah keluar rumah tanpa izin, dan setahu saya dia tidak pernah berpacaran seperti pemuda-pemuda pada umumnya. Itulah yang membuat kami sangat merasa kesedihan atas apa yang terjadi padanya. Lanjut sang ibu. Mang Yansa mengangguk. Untuk malam ini dan selama masa penyembuhan, kalian boleh menginap di sini, ucap Mang Yansa. Tapi kami bukan Bakumpai. Bakumpai adalah suku Dayak mayoritas muslim, dan itu merupakan bahasa halusnya mengatakan bahwa mereka berbeda agama. Tidak masalah, mau itu Bakumpai, Manyan, Murung, Siang, kita tetap bersaudara. Saya pun banyak keluarga yang beragama Hindu, Kahariingan, ataupun Katolik. Dan kami di sini tidak mempermasalahkan agama. Mau agama apapun selagi orang itu baik, kenapa tidak? Mereka terlihat tersenyum dan mengangguk lega. Menjelang sore,
Mang Yansa membuat api di halaman rumah untuk mengusir nyamuk. Mereka makan bersama, duduk saling berhadapan, makan nasi hangat dari beras anyar dengan lauk dan lalap sederhana. Selesai makan, Mang Yansa langsung masuk ke dalam sebuah kamar yang khusus untuk menyimpan berbagai macam barang koleksinya. Kemenyan yang dibakar tercium begitu harum. Angin dingin perlahan berhembus. Ada apa, Yansa? Apakah sudah tiba waktuku untuk menikmati hidangan lamang buatanmu? Tanya halus Niwi. Lamang adalah ketan yang dibakar di dalam bambu. Wi, aku butuh bantuanmu, ucap Mang Yansa pelan dan serius. Tentang anak laki-laki itu? Iya. Awalnya dia tidak seperti itu, Wi. Tapi semenjak dia libur dari pekerjaannya, dia menjadi seperti itu. Bisakah kau memberitahuku ada apa sebenarnya? Niwi menatap Mang Yansa dengan wajah yang cukup serius. Gelap, hitam, tak sedikit pun celah untuk melihatnya, ujar Niwi kemudian. Maksudmu? Mataku tidak bisa menembusnya, Yansa. Dan aku dapat merasakan sebuah kekuatan yang sangat jahat di sekitar laki-laki itu, yang bisa kapan saja membunuhnya dan orang-orang yang mencoba mengobati dia. Maksudmu sudah tidak ada harapan lagi? Wi, tolong katakan apa yang bisa kulakukan untuk menyembuhkan pemuda itu. Aku tidak tega, Wi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika aku yang berada di posisi orang tuanya, yang hanya bisa pasrah melihat anak semata wayangnya kesakitan. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan hal buruk terjadi pada keluargamu, Yansa, ucap nenek tua jelmaan macan putih tersebut. Maka dari itu bantulah pemuda itu, Wi. Bantu aku mengobatinya. Tapi aku tidak bisa, Yansa. Mang Yansa menghela nafas panjang. Niwi mengelus pelan bahu Mang Yansa. Dengan ragu-ragu dia mengatakan, tapi kita bisa meminta bantuan pada Panglima Dehen. Aku yakin dia mengerti dengan apa yang terjadi pada anak laki-laki itu. Alhamdulillah. Apa aku harus menemuinya, Wi? Tidak perlu. Biar aku yang menemuinya. Dan semoga saja dia bersedia membantumu, kata Niwi. Saat Mang Yansa menoleh, Niwi sudah menghilang. Lalu dalam menjelang tengah malam, barulah Niwi kembali bersama Panglima Dehen. Wajah lelaki bangsa macan hitam itu masih sama tampaknya seperti yang Mang Yansa lihat sewaktu masih muda dulu. Dan dia tidak menua sedikit pun. Niwi memegang erat tangan Panglima Dehen, menuntunnya untuk berdiri di hadapan Mang Yansa. Terima kasih sudah bersedia datang, Panglima. Panglima Dehen tersenyum. Aku tidak bisa menolak jika istriku yang cantik ini sudah memaksaku, ucap Panglima Dehen seraya menatap nenek tua di sampingnya yang juga ikut tersenyum. Oh ya, Niwi sebenarnya adalah sosok macan putih yang sangat cantik. Namun karena beberapa alasan dia selalu berwujud nenek tua bila menemui Mang Yansa. Jadi bagaimana dalam penglihatanmu tentang pemuda itu, Panglima? Panglima Dehen tak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah pintu dan berdiri di sana cukup lama, dengan posisi sebagian badannya menembus pintu. Palasit kambang tunggal. Kukira teluh itu sudah tidak ada lagi yang menggunakannya, ujar Panglima Dehen, membuat Niwi dan Mang Yansa saling berpandangan.
Teluh seperti apa itu? Gumam Mang Yansa. Yang aku tahu, teluh itu hanya dikuasai oleh 2 dukun di duniamu. Karena dulu aku juga pernah terlibat dengan salah satu dukun itu. Sewaktu aku masih jadi Panglima Raja Tampoh. Palasit Kumbang Tunggal. Cara kerjanya cukup sederhana dan tergolong biasa. Namun, begitu teluh itu sangat ganas dan berbahaya. Pertama-tama dia akan membuat target kehilangan akal, merasakan sakit luar biasa di bagian-bagian tertentu tubuhnya, dan akan merusak pandangan target terhadap orang di sekitarnya. Teluh itu akan semakin kuat jika target selalu dibiarkan mencium aroma bunga atau kembang. Bila disembuhkan tapi tak seurat, maka waktu kematiannya akan semakin cepat. Dan batas hidupnya telah terkena teluh itu tidak kurang dan tidak lebih dari 111 hari. Tapi tadi kulihat anak laki-laki itu tidak akan bertahan dari 1 minggu lagi, ujar Panglima Dehen. Nafas Mang Yansa terdengar berat. Tapi apa Panglima bisa membantuku mengobati pemuda itu? Tanya Mang Yansa penuh harap. Resikonya besar. Apa resiko terburuknya? Tanya Niwi. Kematian. Dek. Jantung Mang Yansa berdegup sangat kencang setelah mendengar jawaban singkat Panglima Dehen. Kau sanggup menyandarkan nyawamu demi anak laki-laki yang bahkan belum sehari kau kenal itu, Yansa? Tanya Panglima Dehen. Mang Yansa tertegun. Ia diam 1000 bahasa. Pikirannya kacau. Tapi keinginannya untuk membantu pemuda itu masih sangat menggebu. Hingga kemudian Mang Yansa memutuskan pilihan terburuknya. Panglima Dehen tersenyum sinis. Jawabmu sudah bisa kutebak. Tapi saranku, pikirkan ulang kembali keputusanmu. Jangan sampai keluargamu menangis di samping jasadmu. Ingat Yansa, jangan pernah melabuh luka di hati anak dan istrimu hanya karena kau ingin membahagiakan orang lain, ujar Panglima Dehen, lalu kemudian lenyap dari pandangan. Niwi menepuk pelan pundak Mang Yansa. Apapun keputusanmu besok, aku akan tetap bersamamu. Karena kita adalah sahabat yang tak boleh meninggalkan satu sama lainnya dalam masalah. Dan kuharap keputusanmu kali ini bijak, ucap Niwi tersenyum. Mang Yansa mengangguk. Lalu setelah itu ruangan tersebut menjadi hening. Hanya tarikan nafas dan suara lantai yang terdengar. Hingga pagi tiba. Barulah Mang Yansa keluar dari dalam kamar tersebut dengan raut wajah sendu. Bagaimana, Mang? Anak kami bisa disembuhkan? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa. Karena resikonya terlalu besar. Ibu itu lantas menangis. Ia terduduk lemas sambil memukuli kepalanya sendiri. Bagaimana aku bisa bertahan hidup kalau anakku satu-satunya akan terus seperti ini? Aku mohon, lakukan sesuatu untuk anakku. Di akhir hidupku, aku hanya ingin melihat anakku bahagia sembuh dari penyakit itu. Aku pun hidup sudah tidak lama lagi. Dan berapapun biayanya, akan kami usahakan membayarnya. Tapi tolong, setidaknya cobalah sekali saja untuk mengobatinya. Mang Yansa terdiam.
Ia tak tega. Dan itulah alasannya beliau ingin berhenti dan melepaskan semuanya waktu itu. Tapi Niwi melarangnya. Kumohon, berhentilah menangis. Aku akan usahakan yang terbaik yang ku bisa, ucap Mang Yansa. Hari itu setelah sarapan dengan singkong rebus dan secangkir kopi hitam, beliau pergi. Setiap rumah kawan-kawannya dia datangi untuk meminjam barang-barang yang mungkin akan diperlukan. Setelah semua dirasa sudah lengkap, Mang Yansa pulang. Ia membawa barang-barang itu ke dalam ruangan khususnya. Kain hitam dibentangkan menyerupai kelambu. Lalu kain putih berlapis kain kuning dan hitam dikelilingkan membuat sebuah lingkaran di bawah kain hitam yang dibentang tersebut. Daun sawang dan tamiang diletakkan di lantai mengelilingi lingkaran kain itu. Menjelang maghrib, Amang Tember dan beberapa orang lainnya datang. Mereka semua memakai celana dan baju serba hitam dengan kaki dan tangan memakai gelang yang bila bergerak akan mengeluarkan bunyi. Malam itu, suasana benar-benar mencekam. Hawa dingin dan panas menjadi satu. Sejak tadi pemuda yang terkena teluh palasit kambang tunggal itu sudah mulai menunjukkan ketidaknyamanannya, membuat Mang Yansa merasa ada sedikit harapan untuk bisa keluar hidup-hidup dari perkelahian gaib yang akan segera dilakukan. Sebelum mulai acara pengobatan itu, mereka lebih dulu memakan pulut hitam dan meminum kopi hitam yang dicampur dengan jeruk nipis. Setelah itu, mereka pun berusaha membawa si pemuda ke dalam lingkaran kain tersebut. Namun makhluk yang berada di dalam tubuhnya itu tentu tak tinggal diam. Pemuda tersebut mengamuk. Ia tertawa terbahak-bahak ketika salah satu di antara teman-teman Mang Yansa mulai mengerang kesakitan. Dan bersamaan dengan itu, suara tabuhan agung atau gong mulai terdengar dari luar. Mereka sudah datang. Serahkan saja dia pada kami. Kau panggillah sahabatmu, ujar Mang Tember, lalu mengunyah sirih dan meludahi wajah si pemudanya langsung ambruk. Mereka lalu membawanya masuk ke dalam lingkaran kain tersebut dan membaringkan si pemuda. Kemudian Mang Tember dan teman-temannya melumuri badan mereka dengan sesuatu mirip seperti minyak, namun berwarna hitam pekat. Orang yang terluka tadi disuruh beristirahat keluar oleh Mang Tember. Sementara itu Mang Yansa juga mempersiapkan dirinya. Kemudian, setelah benar siap-siap, beliau lalu membakar kemenyan di perapin. Angin dingin terasa menusuk kali ini. Kedatangan Panglima Dehan benar-benar membuat pasukan makhluk gaib yang dibawa oleh Mang Tember dan teman-temannya tadi menjadi riuh hingga menciptakan suara angin yang besar. Aku sudah berusaha melarangmu, tapi aku tidak bisa mengubah keputusanmu. Dan aku ingin kau membuat janji padaku sebelum itu, ujar Panglima Dehan tegas. Janji seperti apa itu, Panglima? Janji bila kau tak mati, kau harus memberi kami semua makan. Karena si Rakus juga ada di luar, ujar Panglima Dehan lagi. Baik, aku berjanji. Panglima Dehan tersenyum, lalu memegang tangan Niwi dan mengatakan, mari kita lakukan ini bersama, ucapnya. Sementara di luar, Antang dan Datu Birawaja dan Datu Juking Murai sedang mengobrol dan sesekali saling menghina. Antang masih sama seperti dulu.
Dia tak bisa diam dan terus mengatakan apapun seenaknya. Parasmu yang sekarang itu sangat tidak sesuai dengan mulut busukmu itu, Antang. Mulutku yang busuk atau kau yang mudah tersinggung, Cuking Murai? Dasar buaya tua keriput, ejek Antang. Datu Birawaja tertawa mendengar ocehan kedua sahabatnya itu. Kalian ini selalu saja ribut jika bertemu. Haruskah aku mengikat dan mengurung kalian berdua dalam satu ruangan setelah ini? Ujar Panglima Dehen. Saudara kembar, meskipun wajah kita itu mirip dan hampir tak bisa dibedakan, tapi aku tak pernah takut dengan ancamanmu itu. Karena bila kau marah, aku akan terbang dan kau pasti jauh tertinggal di bawah. Panglima Dehen tersenyum. Aku harap dengan kebersamaan kita ini, kita akan bisa melindungi Yansa dan menyembuhkan anak laki-laki itu. Dan aku juga berharap setelah ini, Yansa akan benar-benar meninggalkan dunia pengobatan seperti ini. Ucap Panglima Dehen serius. Antang dan yang lainnya mengangguk. Kapan kita akan bergerak? Aku sudah tak sabar ingin mengalahkan peliharaan-peliharaan dukun itu, ujar Antang sesumbar. Sebentar lagi. Dan jangan lengah, karena musuh kita sangat berbahaya. Dukun yang mempunyai telu palasit kambang tunggal itu sangat kuat dan sudah memerintah banyak bangsa gaib. Jadi aku harap kalian harus selalu waspada, kata Panglima Dehen. Suara anjing menggema dari seberang sungai. Nampaknya hewan itu melihat perkumpulan mereka saat itu. Suara Agung yang dipukul semakin racap. Panglima Dehen menatap mereka bergantian sambil mengangguk. Waktunya sudah tiba, ujar Panglima Dehen. Seluruh makhluk bawaan Mang Tember dan teman-temannya mulai bergerak. Hati-hati, ucap Panglima Dehen. Kau juga, balas Antang serius. Di dalam rumah, Niwi masih berada di samping Mang Yansa yang tengah berdoa. Kau sudah siap? Tanya Niwi yang dijawab dengan anggukan oleh Mang Yansa. Sekali lagi Mang Yansa menatap Mang Tember dan yang lainnya satu persatu. Mereka duduk mengelilingi kain yang terdapat si pemuda di dalamnya. Mang Yansa duduk bersila. Ia memejamkan mata. Dan dalam sekejap saja, mereka sudah berada di sebuah tempat yang cukup luas. Kabut tipis sedikit mengganggu penglihatan. Namun, Mang Yansa bisa melihat kalau banyak sekali makhluk aneh yang berada di sekitarnya. Tawar-menawar pun dilakukan antara Mang Yansa dan lelaki yang hampir sepantaran dengannya tersebut. Yang dapat dipastikan bahwa lelaki tua itu adalah dukun pengirim teluh pada si pemuda. Teluh, santet atau guna-guna tidak akan kena bila orang itu tidak bersalah melakukan kesalahan pada si pengirim. Kau tentu tahu itu kan? Ujar dukun itu dengan suara sedikit parau. Aku tahu. Lantas, kenapa kau kemari membawa makhluk-makhluk itu? Bukankah itu sama artinya bahwa kau ingin menantangku? Ujar dukun itu memotong perkataan Mang Yansa. Percuma kau berbicara dengan manusia seperti ini, Yansa, ujar Panglima Dehen yang baru saja muncul. Oh, kucing besar ini pun rupanya ada. Panglima Dehen menatap tajam ke arah si dukun. Tak ada senyum sedikit pun di wajahnya. Aku tidak ingin perdebatan ini berakhir dengan perkelahian dan kekacauan. Tapi jika kau memang tak mau memenuhi keinginan temanku, maka aku dan yang lain tak akan tinggal diam, ujar Panglima Dehen. Sombong sekali kau. Aku pun tak ingin berdamai, apalagi sampai menuruti keinginan temanmu itu. Mendengar jawaban dari si dukun tersebut, Panglima Dehen tersenyum sinis. Antang! Teriaknya dan dalam sekejap saja perkelahian itu terjadi.
Hingga pada akhirnya Mang Yansa saling berhadapan dengan dukun itu. Mereka saling tatap, dan akhirnya keduanya terlibat dalam perkelahian. Beberapa serangan berhasil dihindari Mang Yansa. Namun tidak lama kemudian ia terkena beberapa tikaman senjata yang merupakan daun sawang, daun yang sama seperti senjata tajam di dunia perdukunan suku Dayak, membuat Mang Yansa terjatuh. Namun beliau tak menyerah. Ia kembali bangkit dan menyerang dukun tersebut. Tapi lagi-lagi Mang Yansa berhasil dibuat terjatuh. Sementara itu di rumah, tubuh Mang Yansa dibanjiri keringat, dan tubuhnya juga bergetar hebat, menandakan kalau raga halusnya sedang tidak baik-baik saja. "Yansa, tikam bagian terlemahnya," ujar Mang Tember berbisik di telinga Mang Yansa. Kemudian mengganti daun sawang di tangan Mang Yansa yang sudah robek. Mang Yansa bangkit untuk yang kesekian kalinya. Wajahnya sudah terlihat pucat. Shh. Mang Yansa berhasil melukai bagian yang dianggap kelemahan dari dukun itu. Namun Mang Yansa juga terkena tikaman lagi di bagian perutnya, membuatnya benar-benar terkapar tak berdaya kali ini. "Yansa!" teriak Niwi. Karena terfokus pada sahabatnya itu, akhirnya membuat Niwi juga terluka. Saat terluka, Niwi kembali ke bentuk macan putihnya. Ia berlari ke arah Mang Yansa yang sudah tak bergerak. "Yansa, kumohon bangun." Suara lantang elang yang merupakan perwujudan wujud dari antang itu menyerang makhluk tinggi besar berwarna kemerahan yang sedikit lagi hampir melukai Niwi dan Mang Yansa yang terkapar. Panglima Dehen marah karena Niwi dan Mang Yansa terluka. Ia menyerang secara membabi buta dan berhasil membuat sekarat si dukun tersebut. Dan sekaratnya dukun itu membuat sekutunya mundur. Panglima Dehen menyeret tubuh tua itu, membawanya kembali ke tempat di mana raga kasarnya berada. Meski ia sedikit kesulitan menemukan raga kasar dari si dukun tersebut, akhirnya ia berhasil menemukan apa yang dia cari. Panglima Dehen merusak semua peralatan yang digunakan untuk media teluh palasit kambang tunggal itu, membuat seorang wanita yang berusia 35 tahunan itu kaget dan mundur menyaksikan satu persatu barang-barang ritual itu pecah dan rusak dengan sendirinya. Dan ketika ikatan boneka yang terbuat dari tangkai bunga itu dilepas, si pemuda yang berada di rumah Mang Yansa menjerit kesakitan. Si wanita berusia 35 tahunan itu berusaha membangunkan si dukun. Dan beberapa saat kemudian, dukun itu ambruk dan memuntahkan banyak sekali darah kental. Panglima Dehen mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, mencari-cari tempat inti dan teluh palasit kambang tunggal itu disembunyikan. Dan beberapa saat kemudian, matanya tertuju pada sebuah benda yang tergantung di antara tiang tunggal di tempat tersebut. Panglima Dehen mencoba mengambilnya, namun benda itu tembus sentuhan. Tapi Panglima Dehen tak kehabisan akal, sehingga akhirnya ia berhasil membawa benda itu kembali ke rumah Mang Yansa. Antang dan kawan-kawan pun sudah berada di ruangan itu. Mang Yansa terbaring lemas, dengan darah yang terus-terusan keluar dari mulut dan lubang bawahnya. Mang Tember langsung membakar benda yang dibawa oleh Panglima Dehen. Bersamaan berubahnya benda itu menjadi abu. Si pemuda mengeluarkan keringat kekuningan dari pori-pori tubuhnya. Keadaan mereka berdua saat itu benar-benar mengkhawatirkan. Niwi tak henti-hentinya memanggil nama Mang Yansa, sementara Panglima Dehen berusaha untuk mengobati luka Niwi.
Mang Yansa yang masih terbaring lemas itu masih tak sadarkan diri. Beberapa orang menyebutnya tengah berada di ambang kematian. Sementara si pemuda sudah sembuh, dan walau masih banyak melamun. Sampai kemudian, usul pengobatan Badewa dari Mang Tember pun disetujui oleh keluarga kami. Lidahnya besar dan panjang seperti pengayuh atau dayung. Lalu orang yang memimpin acara pengobatan Badewa itu menjilati seluruh tubuh Mang Yansa. Setelah 3 hari pengobatan, akhirnya Mang Yansa terbangun dari tidur panjangnya. Namun untuk waktu sekian minggu, ia masih belum bisa bergerak bebas karena rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya masih nyata terasa. Aku sudah tidak mau lagi melihat kamu seperti ini. Tolong berhenti mengobati orang-orang seperti itu. Kalau kamu seperti ini terus, lebih baik aku pulang ke Banjar, ujar istri Mang Yansa terisak. Iya, aku berjanji akan berhenti dari dunia pengobatan seperti ini, ucap Mang Yansa setengah meringis karena perutnya masih terasa sakit. Akhirnya, setelah itu Mang Yansa meniatkan bahwa akan menurunkan semua miliknya pada seseorang. Ritual penurunan ilmu itu dilakukan dengan cara mandui si pendakunge, mandi di bawah tubuh. Artinya akan ada seseorang yang bersedia mandi bawah tubuh Mang Yansa sebelum dia meninggal. Keadaan pemuda yang terkena teluh palasit kumbang tunggal itu sudah benar-benar sembuh. Dan dia juga kembali lagi ke rumah Mang Yansa untuk melakukan ritual pengangkatan kuitan. Dia menjadi anak angkat Mang Yansa. Biasanya kalau ada yang berobat dan sembuh, mereka akan diminta untuk melakukan ritual untuk mengeratkan hubungan antara keluarga dengan si orang yang menyembuhkannya. Nah, dan begitulah akhir dari cerita treat horror dengan judul Perjalanan Terakhir. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.